Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi Al-Quran pada pertemuan yang keempat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang kodifikasi Al-Quran. Ada yang menyebutnya jam'ul Quran ya, pengumpulan Al-Quran, atau kitabatul Quran, atau penulisan Al-Quran. Oke. Jika kita tinjau dari sejarahnya, proses kodifikasi Al-Quran, penulisan Al-Quran ini terjadi dalam beberapa tahap, dimulai pada era Nabi Muhammad SAW, dari era pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, disempurnakan nanti pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan terus disempurnakan sampai tahun-tahun yang berikutnya. Jika kita tinjau pada era Nabi Muhammad SAW, maka pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan dua jalan. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran di dalam hati, di dada, fis sudur, dan dalam tulisan ya. Oke. Untuk poin pertama, pemeliharaan Al-Quran melalui hafalan. Setiap kali ayat Al-Quran itu turun, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghafalkan ayat tersebut. Sudah kita bahas pada pertemuan Nuzulul Quran sebenarnya, bahwa ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, itu bisa dalam beberapa cara, dalam beberapa bentuk. Ada yang malaikat Jibril langsung datang menunjukkan wujud aslinya, ada yang wahyu itu ditanamkan di dalam hati Nabi, ada yang dalam bentuk malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda datang kepada Nabi menyampaikan wahyu, dan ada pula yang dalam bentuk seperti ada suara yang besar, suara gemerencing lonceng, dan ini merupakan bentuk penerimaan wahyu terberat yang dialami oleh Nabi. Ketika wahyu itu datang, maka Rasul menghafalkan ayat-ayat yang turun itu. Kemudian Rasul memanggil para kutabul wahyi ya, para penulis wahyunya. Itu nanti kita bahas selanjutnya. Jadi ketika ayat itu turun, maka Rasul menghafalkannya, kemudian Rasul mengajarkannya kepada para sahabat, dan para sahabat pun menghafalkan ayat-ayat tersebut. Kemudian pada setiap bulan Ramadan, Rasul selalu menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Artinya Rasul bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi senantiasa mengulang-ulang hafalannya, baik dalam sholat ataupun ketika bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat, ketika di tahun beliau wafat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun itu, di bulan Ramadan tahun itu beliau 2 kali menyetorkan hafalannya, menyimakkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Para sahabat juga menghafalkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ada banyak sekali sahabat-sahabat yang dikatakan telah menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam kasus Bi'ri Ma'unah, ya, nanti bisa dilihat sejarah Bi'ri Ma'unah, diriwayatkan ada sampai 70 sahabat penghafal Al-Quran yang wafat pada peristiwa tersebut. Banyak yang disebutkan, tetapi beberapa yang tersohor, misalnya ada sahabat Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Zaid al-Ansari, Utsman ibn Affan, dan lain-lainnya. Kemampuan atau semangat para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran ini juga dapat kita tinjau dari rangkaian hadis. Misalnya ketika ada sahabat yang ingin menikah, kemudian tidak memiliki harta benda, maka Rasul menanyakan, apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran, dan itu menjadi maharnya dengan syarat mengajarkan hafalan tersebut kepada istrinya. Artinya memang sejak mula Al-Quran dipelihara dengan cara dihafal oleh para sahabat. Nah,
Bagaimana cara penghafalannya ini? Awalnya Al-Quran turun dengan satu huruf, tetapi Rasul melihat para sahabatnya akan kesulitan jika diturunkan dalam satu huruf. Maksud huruf di sini sebagian ulama memahaminya sebagai cara baca Al-Quran yang berkaitan juga dengan dialek-dialek bahasa masyarakat saat itu. Maka kemudian Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa, 7 harf, bukan 7 bahasa, 7 gaya bahasa, 7 dialek yang semuanya sahih, semuanya mutawatir, yang itu nanti juga kita kenal dengan qiraat sab'ah yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya, artinya Rasul mengajarkan Al-Quran dengan berbagai cara bacanya kepada para sahabatnya, dan itu yang dihafal oleh para sahabat. Kemudian Al-Quran juga dipelihara melalui tulisan, yakni ketika Al-Quran itu turun, dihafal oleh Rasul, dihafal oleh para sahabat, kemudian Al-Quran itu dituliskan dalam berbagai media. Ada yang menggunakan pelepah kurma, ada yang menggunakan pelepah kurma itu yang sudah dipisahkan antara pelepahnya dengan daun-daunnya. Ada yang menggunakan kulit pohon kurma yang sudah dikeringkan yang bisa digunakan untuk menulis. Ada batu-batu yang bisa dipindahkan, daun-daun atau kulit pohon yang bisa digunakan menulis, dan alat tulis lainnya yang sangat sederhana. Artinya belum menggunakan sistem kertas ya. Atau kalaupun ada sangat terbatas penggunaannya ya. Artinya media-media yang digunakan sekedar untuk menjaga Al-Quran tersebut. Artinya tulisan itu tidak dijadikan sebagai alat membaca seperti pada era kita sekarang, karena memang transmisi Al-Quran itu dari lisan ke lisan, dari transmisinya lebih ke dalam bentuk penghafalan, bukan dalam bentuk tulisannya. Rasul juga memiliki beberapa penulis ya, bahkan Rasul memiliki sekretaris pribadi. Artinya tradisi tulis, tradisi baca sudah ada saat itu, tetapi memang yang lebih sering digunakan adalah tradisi hafalan. Tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa tradisi sastra dan tradisi tulis masyarakat Arab sudah sangat maju saat itu. Maka Rasul memiliki beberapa orang penulis. Yang paling berperan adalah Zaid bin Thabit sebagai sekretarisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada ayat yang turun, Rasul memanggil Zaid. Jika tidak ada Zaid, maka baru sahabat-sahabat yang lain yang diminta untuk menuliskan Al-Quran tersebut di berbagai media tadi. Kemudian atas berbagai macam riwayat juga kita temukan bahwa para sahabat memiliki catatan Al-Qurannya sendiri. Catatan Al-Quran pribadi, misalnya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki catatan Al-Quran pribadi yang terkadang di tengah catatannya itu ada penambahan penafsiran. Ketika Rasul menyampaikan ayat, menjelaskan maknanya, menjelaskan penafsirannya, beliau masukkan dalam catatan Al-Qurannya itu. Maka kemudian ada pula sahabat yang saat itu menuliskan hadis dari Rasul bersamaan dengan menuliskan Al-Quran. Maka muncul nanti hadis yang berbicara tentang larangan untuk menulis sesuatu dari Nabi kecuali Al-Quran. Walaupun ini nanti tidak berlaku umum ya, ada kekhususan di dalamnya. Nanti kita kaji dalam studi hadis. Artinya pada masa Rasul, Al-Quran dihafalkan oleh para sahabat, diulang-ulang dalam sholat Nabi dan sholatnya sahabat. Nabi juga beberapa kali meminta sahabat untuk membaca Al-Quran. Kemudian dalam kasus Abdullah bin Mas'ud misalnya, dan Al-Quran telah ditulis meskipun tidak dalam bentuk satu kumpulan utuh. Karena memang transmisi Al-Quran saat itu dilakukan lebih banyak dengan menggunakan hafalan. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW wafat, tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masa awal ini terjadi banyak sekali pembangkangan, banyak orang yang merasa bahwa mereka memiliki kewajiban zakat
ketika pada Rasul masih hidup. Artinya mereka membayar zakat kepada Rasul. Setelah kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, mereka tidak ingin membayar zakat. Banyak juga kalangan yang baru masuk Islam, kemudian Rasul meninggal, mereka kembali kepada kekafirannya. Bahkan muncul nabi-nabi palsu yang menjadikan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ini bergejolak. Walaupun sangat singkat kepemimpinannya, maka terjadilah beberapa peperangan. Yang paling berpengaruh adalah peperangan Yamamah, di mana hampir 1.200 kaum muslimin meninggal. Dan menurut laporan ada 70 orang sahabat yang ahli Al-Quran atau hafal Al-Quran yang meninggal juga pada saat itu. Melihat kondisi ini, Khalifah belum menjadi khalifah saat itu ya, sahabat Khalifah Umar ibn Khattab menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar bahwasanya beliau memiliki kekhawatiran Al-Quran ini akan hilang karena banyaknya pertempuran sehingga wafatnya para penghafal Al-Quran. Sementara luas wilayah umat Islam ini nanti semakin meluas, maka sahabat Umar ini memiliki kekhawatiran sehingga beliau meminta kepada khalifah agar dikumpulkan Al-Quran itu sehingga terjaga orisinalitasnya. Artinya sehingga kalau nanti sahabat-sahabat penghafal Al-Quran sudah meninggal, Al-Quran ini tetap terjaga di kalangan umat Islam. Awalnya Khalifah Abu Bakar menolak keinginan ini. Beliau merasa hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau merasa tidak layak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Tetapi dengan gigihnya sahabat Umar meyakinkan bahwa ini adalah demi kebaikan bagi umat, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi jika tidak dilakukan saat itu, maka Al-Quran kemungkinan tidak akan sampai kepada kita dalam bentuk mushaf saat ini. Maka Allah memberikan taufik kepada Khalifah Abu Bakar untuk memulai atau memerintahkan pengumpulan Al-Quran tersebut. Maka dipanggillah orang yang sangat berpengaruh atau sangat berpengalaman dalam menulis, yakni Zaid bin Thabit yang pernah menjadi sekretaris Rasul. Khalifah Abu Bakar juga memintakan hal yang sama kepada Zaid bin Thabit, dan mulanya ditolak dengan alasan yang sama bahwa Rasul tidak pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi kemudian Allah memberikan taufik kepada para sahabat-sahabat yang mulia tersebut sehingga Al-Quran pun mulai dibukukan. Ada beberapa alasan kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih. Misalnya dalam hadis berikut ini kita temukan beberapa alasan. Misalnya dikatakan, ya Zaid bin Thabit, innaka gulamun syabun akilun lan tahamaka qad kunta taktubul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pemilihan Zaid bin Thabit karena ia adalah seorang pemuda. Tentunya sebagai seorang yang masih muda memiliki ketangkasan, memiliki kekuatan fisik yang dirasa cukup untuk melakukan tugas mulia ini. Kemudian beliau juga memiliki kecerdasan dan amat terpercaya, artinya tidak pernah ada kecacatan yang merusak integritas dari sahabat Zaid bin Thabit ini. Kemudian beliau juga menjadi penulis wahyu dan menjadi salah satu penulis wahyu utama di masa Rasulullah SAW, sehingga atas beberapa landasan ini beliau diminta untuk mengumpulkan Al-Quran, tentunya dibantu dengan beberapa sahabat yang lain yang juga memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Misal sahabat yang hafal Quran, Ubay ibn Ka'ab, ada sahabat Ali ibn Abi Thalib, ada sahabat Utsman bin Ibn Affan, dan sahabat Umar bin Khattab, yang mereka ini diminta oleh khalifah agar duduk di pintu Masjid Nabawi, kemudian mendata ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat, dan hanya menerima ayat-ayat yang dikuatkan dengan dua saksi di situ ya, hanya dikuatkan oleh dua saksi. Dua saksi ini ada yang memahaminya sebagai dua orang yang adil, muslim adil, yang menyaksikan bahwa ayat tersebut memang pernah disampaikan oleh Rasul. Ada pula yang memahaminya dua saksi di situ adalah hafalan dan tulisan. Ayat-ayat yang ditulis
ayat-ayat yang dikumpulkan itu benar-benar ditulis oleh para sahabat bersama-sama dengan Zaid bin Tsabit di hadapan Rasulullah yang masih tersimpan di rumah Rasul. Artinya lembaran-lembaran yang dahulu ditulis oleh para kutabul wahyi juga menjadi landasan bagi pengumpulan mushaf ini. Kemudian ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat, penghafal Al-Quran yang masih hidup pada saat itu juga menjadi landasan bagi pengumpulan Al-Quran. Bagaimana sistematikanya, bagaimana urut-urutannya? Menurut jumhur ulama, Al-Quran itu walaupun diturunkan berangsur-angsur, tetapi ditentukan letak-letaknya oleh Allah melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi bahwa ayat ini berada pada surah ini, ayat itu berada pada surah itu, setelah surah ini dan seterusnya. Maka Nabi pun mengajarkan susunan ayat-ayat tersebut sebagaimana beliau praktikkan dalam sholat-sholatnya. Dan ini menjadi landasan para ulama menyatakan bahwa susunan Al-Quran itu bukan merupakan ijtihad dari para sahabat, tetapi memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau bersifat tauqifi. Ketika Al-Quran yang dikumpulkan oleh sahabat Zaid bin Tsabit kurang lebih 1 tahun mengumpulkan Al-Quran itu selesai dan sudah dikumpulkan semuanya, kemudian Khalifah Abu Bakar bermusyawarah untuk memberikan nama bagi kumpulan ini. Maka ada yang mengusulkan mushaf, nama untuk kumpulan tersebut mushaf, dan itulah yang dipakai. Mushaf itu kemudian disimpan di rumah Khalifah Abu Bakar, dan setelah wafat dilanjutkan disimpan dijaga oleh Khalifah Umar, dan setelah Khalifah Umar wafat mushaf tersebut disimpan di rumah Hafsah binti Umar, seorang wanita yang sangat cerdas, penghafal Al-Quran dan istri Rasulullah SAW. Al-Quran ini tidak menjadi bahan bacaan ya saat itu. Artinya Al-Quran ini dijadikan alat bantu untuk menjaga kemurnian Al-Quran, tapi bukan untuk dibaca seperti kita saat ini. Dan penulisannya juga masih sangat sederhana, tidak menggunakan tanda-tanda huruf ya. Misalnya jim itu ya tidak ada titik di bawah, titik di atasnya, kok tidak. Cukup hanya hurufnya saja, tanpa baris, tanpa nama surat dan lain-lain. Artinya memang hanya dikumpulkan saja. Dan sementara periwayatan Al-Quran, penghafalan Al-Quran masih dilangsungkan dengan cara lisan ke lisan tadi, dengan riwayat atau cara baca yang banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu tersebar di masyarakat. Ada yang bertanya, kenapa setelah kepemimpinan Khalifah Umar, mushaf tersebut tidak disimpan oleh Khalifah Utsman, tetapi malah diberikan kepada anaknya? Ini terjawab dengan kalau kita buka sejarah bagaimana wafatnya Khalifah Umar, beliau sempat sakit setelah ditusuk, kemudian meminta para sahabat untuk memilih satu di antara 6 orang yang ditunjuk. Nah, menjadi kekhawatiran jika beliau mewasiatkan Quran kepada salah seorang sahabat menjadi indikasi adanya intervensi siapa sahabat yang ditunjuk sebagai khalifah berikutnya. Maka disimpan di rumah anaknya yang juga hafal Al-Quran dan istri Rasulullah SAW. Setelah Al-Quran ini disimpan, kemudian masyarakat Muslim masih melanjutkan penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Islam menjadi sangat besar. Para sahabat juga menyebar, membawa bacaan atau qiraatnya masing-masing. Ada Ubay bin Ka'ab yang berdakwah di Syam misalnya, ada Abdullah bin Mas'ud di daerah Kufah, ada Abu Musa al-Asy'ari yang membawa qiraatnya ke daerah Basrah, dan masyarakat di sana mengikuti bacaan gurunya masing-masing. Di pusat kota pun begitu, sudah mulai tersebar banyak sekali cara baca Al-Quran yang para muridnya kemudian fanatik, sehingga banyak terjadi perdebatan dan pertentangan di mana-mana. Maka khalifah juga mulai khawatir dan banyak laporan terkait hal ini, dan jika dibiarkan saja akan timbul perpecahan. Puncaknya adalah ketika terjadi peperangan di Armenia dan Azerbaijan. Umat Islam yang membela saat itu, kalangan umat Islam saat itu adalah pasukan yang berasal dari Syam dan dari Irak ya, yang
cara baca Al-Quran mereka ini ternyata berbeda. Nah, ini menjadi suatu yang sangat fatal di tengah umat Islam yang sedang berkembang, yang sedang luas. Kemudian ada benih-benih perpecahan dari dalam, khususnya dalam cara membaca kitab suci mereka, dan mereka bersifat fanatik. Maka seorang sahabat yang mulia, Khuzaifah ibnul Yaman, yang juga terkenal sebagai salah seorang intelijennya Rasulullah, yang telah Rasul utus ke berbagai daerah, ke berbagai ekspedisi, menangkap fenomena ini dan melaporkan hal ini kepada khalifah dan meminta agar khalifah mengambil keputusan untuk menyeragamkan mushaf, menyeragamkan cara bacaan. Oke. Maka Khalifah Utsman bin Affan menunjuk tim penyusun yang masih diketuai oleh Zaid ibn Thabit, yang dibantu oleh 3 orang dari Quraisy, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Dalam riwayat lain juga khalifah membentuk tim lain, tim-tim tambahan untuk membantu penyalinan, karena saat itu belum menggunakan mesin cetak, jadi Al-Quran disalin dengan tulisan tangan dan akan disebar ke berbagai daerah. Nah, itu ada beberapa nama yang dikatakan sebagai tim yang kemudian membantu dalam penyalinan tersebut. Tim ini bergerak menyeragamkan, fokusnya adalah menyeragamkan cara bacaan Al-Quran dengan pedoman penyusunannya tetap menggunakan mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian jika ada perbedaan, perselisihan cara baca, maka yang digunakan adalah dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy yang digunakan oleh Rasulullah SAW, dan juga Al-Quran dan juga bahasa Quraisy itu menjadi lingua franca bagi bahasa Arab saat itu, yang digunakan hampir oleh seluruh penjuru bahasa Arab, karena budaya mereka yang sangat tinggi sastranya dan menyerap berbagai bahasa-bahasa yang lain. Ini terjadi misalnya dalam perselisihan tentang bagaimana kata-kata tabut ditulis dalam masyarakat Madinah. Dalam tradisi masyarakat Ansor ditulis dengan menggunakan hak tabuh, ya. Sementara dalam dialek Quraisy yang digunakan adalah tabutu, ya. Dan hingga saat ini yang digunakan adalah dialek Quraisy tersebut. Kemudian naskah-naskah yang sudah disusun itu telah disalin itu, naskah aslinya kembali diberikan kepada Hafsah, sementara naskah hasil salinan didiskusikan, dimusyawarahkan, dipertanggungjawabkan di hadapan para sahabat-sahabat senior, dan kemudian diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah yang wilayah-wilayah Islam. Sementara mushaf lainnya, fragmen-fragmen lainnya diminta oleh khalifah untuk dihapuskan, untuk dibakar, karena untuk menjaga persatuan umat Islam, sehingga mushafnya harus diseragamkan. Dalam penulisannya ada beberapa metode. Yang pertama, kepanitiaan tidak akan menulis riwayat ahad. Artinya riwayat ahad ini riwayat yang tidak memiliki banyak sanad, ya, tidak memiliki banyak saksi bagi riwayat Quran tersebut. Kemudian tidak menulis ayat-ayat yang telah dinasakh ayatnya, telah dihapuskan ayatnya. Kemudian tidak menulis ayat yang dibaca oleh hanya menulis ayat yang dibaca oleh Nabi pada talaqi terakhir bersama Jibril. Kemudian penulisan rosem tanpa tanda baca, ya, yang memungkinkan Al-Quran dibaca dengan ragam qiraat yang mutawatir. Tidak menulis selain Al-Quran, misalnya tafsir, tidak dituliskan. Nama-nama surah juga tidak dimasukkan dalam hal ini. Kemudian yang informan yang menyampaikan bacaan atau tulisan harus bersumpah bahwa ia mendapat atau mendengar langsung ayat tersebut dari Rasulullah SAW. Mushaf itu kemudian digandakan menjadi 4. 1 dikirim ke Kufah, 1 kirim ke Basrah, 1 lagi ke Syam. Sementara 1 mushaf disimpan oleh khalifah yang kemudian dikenal dengan mushaf al-imam. Tetapi menurut pendapat lain ada 7 salinan, yang 2 lagi dikirim ke Mekah, yang 3 lagi dikirim ke Mekah, Yaman, dan Bahrain. Sementara 1 mushaf disimpan oleh khalifah. Mushaf tersebut ditulis tanpa tanda baca.
tanpa nama surah dan tanpa ada pemisah antar ayat. Artinya ya memang hanya ditulis dasar hurufnya sehingga memungkinkan berbagai macam pembacaan. Baru pada masa-masa selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Misal pada masa Abul Aswad Ad-Duali atas permintaan Ziyad ibnu Samiyah, beliau memberikan tanda fathah ya. Kalau ada satu titik di atas itu diberi tanda fathah. Kalau ada satu titik di bawah itu namanya kasroh. Kalau ada satu titik antara satu huruf dengan huruf lain itu namanya dhammah. Sementara kalau dua titik tanwin dan sukun tidak diberikan tanda apapun. Ya, itu yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Duali. Beliau melakukan ini awalnya menolak, tetapi kemudian mendengar banyak ada orang yang salah membaca ayat Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, yang berarti Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrik. Sementara dibaca Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah, yang berarti Allah berlepas dari orang musyrik dan Rasulnya. Maka beliau pun menyepakati permintaan dari gubernur tersebut untuk memberikan tanda baca dalam Al-Quran. Caranya beliau memanggil seorang penulis katibnya, sekretarisnya. Beliau meminta kalau mulutnya terbuka maka letakkan satu huruf di atas satu titik di atas huruf tersebut. Seandainya hurufnya menggunakan tinta warna hitam maka barisnya itu menggunakan tinta warna merah. Kalau beliau mulutnya sedikit terpecah, tertutup tapi tidak tutup ya, terpecah ya, maka diberikan tanda kasroh. Kalau beliau memajukan mulutnya maka diberikan tanda dhammah. Tapi belum ada titik hurufnya saat itu ya, baru barisnya saja. Maka kata-kata nun shizuha itu bisa dibaca juga dengan nun shiruha karena tidak ada titiknya. Kemudian Yahya ibnu Ya'mar dan Nasr ibnu Asim, dua orang ini murid dari Abul Aswad Ad-Duali, menyempurnakan lagi dengan memberikan tanda titik bagi huruf Al-Quran. Ya, tanda titiknya itu kalau huruf jim maka diberi titik di bawah yang sama warnanya dengan huruf jim. Misal hurufnya hitam, titiknya diberi warna hitam, barisnya tetap menggunakan warna merah. Kemudian Imam Khalil bin Ahmad menyempurnakan tanda baca tersebut. Kalau fathah diganti alif kecil, kalau kasroh diganti huruf ya kecil, dhammah diganti waw kecil, dan seterusnya. Dan penyempurnaan ini terus terjadi pada era-era berikutnya, sehingga kalau dulu bisa dibayangkan Al-Quran tidak memiliki tanda baca, tidak memiliki nama surah, tidak memiliki batas ayat, batas juz. Nah, maka ulama-ulama kemudian semakin menyempurnakan, dan hingga saat ini kalau Anda baca Quran saat ini ya semakin menarik. Nanti setiap huruf Asmaul Husna-nya diberikan warna merah, setiap huruf gunnahnya warna hijau, dan seterusnya. Amat banyak sekarang tanda-tandanya itu ya. Artinya mushaf semakin disempurnakan dari masa ke masa. Oke. Kemudian percetakan Al-Quran juga semakin banyak ya. Percetakan Al-Quran yang pertama misal pada tahun 1530 di Italia, kemudian dimusnahkan hasil cetakannya oleh pemerintah saat itu. Tahun 1694 di Jerman Barat juga dicetak Al-Quran, dan seterusnya hingga tahun 1923 di Kairo mulai mencetak mushaf, dan saat ini percetakan mushaf ada di mana-mana dengan berbagai macam bentuknya ya. Di Indonesia pun sangat banyak percetakan Al-Quran. Ini kalau Anda ingin melihat contoh manuskripnya, tetapi ini sudah mulai menggunakan tanda baca ya di sini ya. Sudah menggunakan titik ya. Ini diambil dari Corpus Coranicum Project ya, silakan Anda cari Corpus Coranicum. Di sana sangat banyak sekali contoh-contoh manuskrip yang kalau kita baca saat ini ya mungkin susah bagi kita membacanya, kira-kira begitu ya. Ini contohnya ketika ditransliterasi, ini dari surah Al-Maidah misalnya, wadkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ya kira-kira gambarannya begitu, tidak menggunakan titik, tidak menggunakan baris,
Sehingga bagi yang tidak terbiasa, masyarakat ajam yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab mungkin akan kesulitan dalam membacanya. Dan demikianlah sejarah kodifikasi Al-Quran sejak awal. Tidak terlalu sempurna, tetapi minimal memberikan gambaran bagi kita, dan selanjutnya akan kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.